changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Mari kita mau menyembah Tuhan. Praise the Lord. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan Engkau yang paling. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Katakan ku percaya,
kuasa-Mu, kuasa-Mu ajaib. Katakan ku percaya Kau sanggup. Ya sanggup. Ku serahkan padamu sampai ku melihat muji. Katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi siang ini, katakan ku percaya Kau sanggup. Yes, amin. Kami mau serahkan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku sampai ku. Ada mujizat yang nyata terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat. Saudara kembali untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib. Kami percaya Kau sanggup menolong. Kami serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat. Sekali lagi ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Sampai kami melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita angkat kedua tangan kita puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Ku percaya Bapa, Ku percaya ku percaya Bapa, ku percaya Haleluya. Kasih Bapa dalam setiap hidup kami. Ku percaya, ku berterima kasih Tuhan. Segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan Yesus, segala yang ajaib Bapa, Kau hadirkan Roh-Mu yang kudus pada setiap kami Bapa. Juga kuasanya Bapa Kau berikan pada kami Tuhan. Ku bersyukur. Ku nyatakan Bapa, ku nyatakan Bapa, ku percaya ya Allah Bapa. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku percaya Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Ku percaya, nyanyikan sekali lagi. Percaya kuasa-Mu ajaib. Haleluya. Haleluya.
Bapa, ajar kami selalu percaya Tuhan Yesus, bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai sekarang ini Tuhan Yesus. Dalam setiap anak-anakku, dalam setiap kami Tuhan Yesus, yang menaruh pengharapan kepada Engkau Tuhan. Tolong kami semuanya Bapa percaya akan hal itu Tuhan Yesus. Tolong kami juga tahu Tuhan Yesus pikiran-Mu Bapa, perasaan-Mu juga Bapa. Mungkin setiap doa-doa kami tidak sesuai dengan pikiran-Mu Tuhan. Tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Kau kiranya kalau memberikannya Bapa, kami tidak bisa memuliakan Kau Tuhan. Kami malah membanggakan diri kami sendiri Tuhan. Tolong kami semuanya Bapa mengerti akan hal itu Bapa. Sehingga kami mengerti Tuhan. Setiap doa kami Tuhan, setiap pengharapan kami Bapa, ada di dalam setiap perkataan-Mu, dalam setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Bapa, kalau kami adalah mempunyai tugas untuk selalu memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami bersaksi dengan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Karena roh yang ada dalam kami selalu bersaksi dengan roh kami Bapa untuk memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati semuanya Bapa kami tempat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu Bapa yang sebentar akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu dengan kuasanya Tuhan, semua menjangkau kami Bapa. Menjangkau setiap hati kami Tuhan Yesus. Roh kami juga Bapa. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk melakukan semuanya itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bicara kekal. Kekal itu tidak ada hitungan waktu. Tidak ada hitungannya. Kalau kita kekal itu berarti saudara sudah itu selama-lamanya tidak ada akhir. Nah itu yang kita akan masuk di sana. Dan firman Tuhan berkata walaupun kita belum sampai kepada kekal, tapi kita mendapatkan firman yang kekal itu akan membawa kita kepada kekekalan. Tanpa firman itu, saudara, kita nggak mungkin masuk kepada kekekalan. Sebab itu dikatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setiap firman Tuhan. Bahkan 1.1 iota, firman itu tidak mungkin dilenyapkan. Semuanya harus digenapi. Hidup di dunia ini fana. Kita boleh senang-senang, kita boleh nikmati semuanya. Tapi ingat, kita dikejar waktu. Kita mau kemana saja supaya senang. Apakah itu bermanfaat untuk kekal? Bukan tidak boleh. Itu saudara. Tapi kalau waktu kita terus ke sana terus. Kita coba, aku dengar firman. Nanti kita akan lihat firman Tuhan itu bagaimana. Karena pengajaran itu begitu banyak. Saudara dengar saya, nanti dengar ini. Sebenarnya Yesusnya sama. Alkitabnya sama. Cara menguraikannya berbeda, tapi tujuannya bisa beda. Karena motivasi orang berbeda-beda. Dan hubungannya dia dengan Tuhan, itu beda. Gak mungkin Pak. Orang yang kaya dengan orang miskin beda pendapat. Orang yang kaya masuk rumah sakit, mau mati, beda pendapat dengan waktu dia belum sakit. Apakah berarti kita, saudara, dengan kekayaan kita ngomong kita benar? Bagaimana kalau kita sakit? Tidak ada harapan. Karena kita akan menuju kepada ke sana. Kita akan mengulangi hari-hari tidak bisa. Mau makan sepuasnya, tidak akan pernah puas. Saudara, mau tidur di tempat yang mewah, tidak akan pernah puas. Saudara, hanya satu. Kalau kita bisa bersyukur, dan kalau kita bisa menikmati Tuhan, dan itu tidak mudah. Karena manusia punya free will. Setan sejak awal, di dalam kejadian, dia telah memberikan kepada manusia ingin seperti Allah.
Keinginannya itu, saudara, yang sekarang ini melebar kemana-mana. Padahal Tuhan memberitahu keinginan untuk mengikuti, melakukan firman Allah, hampir tidak akan pernah dipikirkan kembali. Hanya ingin kaya, ingin diberkati, ingin dihormati, ingin terkenal, ingin menang sendiri, ingin hebat. Saudara, semuanya itu kosong. Tadi pagi saya katakan, Amerika utang 34 triliun dolar. Orang ngomong besar. Saudara, ketika ketemu Tuhan, 34 triliun dolar besar. Ketemu maha besar. Jadi gak ada arti. Ketemu besar, dia kecil. Ketemu maha besar, gak ada arti. 1 miliar, saudara, triliun dolar. Saudara, dipotongkan ke maha besar tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang, tetap maha besar. Bayangkan. Apakah kita mau, saudara, hidup sini menjadi menghormati orang-orang besar saja? Itu Pak yang saya lakukan, Pak, di gereja. Kenapa di gereja tidak cari yang maha besar? Saya, saudara, di sini, saudara bisa lihat. Ini mimbar bisa lihat. Kalau saudara dari jauh, saya sebangsa titik kecil ini. Mungkin agak lebih besar sedikit ini adalah Central Park. Dilihat dari jauh lagi, bumi segini kita nggak ada. Bumi jadi satu titik. Dilihat jauh lagi, saudara, galaksi segini. Isinya bumi, isinya semua itu miliar bintang. Jadi seperti ini, satu bulan. Dilihat jauh lagi, galaksi itu satu titik. Satu titik dengan ribuan galaksi, jadi segini. Itu namanya cluster. Cluster itu kumpulan galaksi. Kumpulan cluster semua dilihat dari jauh segini. Saudara, satu titik. Kita di mana? Kita ada di mana? Kita di mana, saudara? Kita ada di maha besarnya Tuhan. Amin. Kita tidak pernah terlihat. Kita ada di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita cari Tuhan. Saya menyelidiki bintang-bintang. Orang mengatakan ketemu Hubble, ketemu Webb, ketemu apa semuanya. Dia cari miliaran ujungnya langit. Dia ngomong bintang yang di sini, saudara, ini bumi tidak kelihatan. Ini sudah miliaran tahun untuk datang sinarnya ke bumi. Kita lihat bintang ini, satu titik ini, mungkin sudah hilang saat ini. Cahayanya baru masuk ke kita. Terus kita mau cari ujungnya. Ujungnya di mana? Tidak ketemu. Tapi saya mau kasih tahu. Saya itu penggemar, tapi saya tidak pernah belajar. Tapi karena saya tanya Tuhan, terlalu kecil kita. Engkau maha besar, tidak ada yang lebih besar. Sebesarnya orang, tetap tidak ada artinya dengan maha besar. Aku datang di gereja, aku cari yang maha besar, bukan yang besar. Terus bagaimana ujung dunia? Tidak ada yang ketemu. Tapi saya kasih ide saja. Kalau ujung dunia ini ada di ujung situ, miliaran tahun dia sudah sampai di bumi. Pasti kelihatan. Tapi buktinya tidak bisa. Cuma kita lihat sampai di sini. Yang di sini berapa lagi? Terus mana ujungnya dunia? Saudara mau tahu ujungnya dunia?
Anggap aja ini alam semesta kita nggak ada artinya. Anggap aja ini salah satu, saudara, jadi jutaan bumi cuma masuk di galaksi. Ribuan galaksi masuk di satu titik namanya cluster. Sudah ya? Kemana ujungnya? Anggap aja saya kasih tahu saudara. Ujungnya itu, anggap aja ini. Bapak kok tahu ujungnya? Ya. Ujung yang di atas itu maha besar. Mau dikurangi berapa saja, tidak akan pernah berkurang. Ujung yang di sampingnya, maha kuasa. Dikurangi berapa saja, tidak pernah berkurang. Ujung yang satu, saudara, maha tinggi. Kurangi berapa saja, tidak pernah berkurang. Ujung yang lainnya, maha mulia. Di apapun juga tidak bisa dikurangi. Maha mulia. Untung kita hari ini ada di maha besarnya Tuhan. Saudara, walaupun kita tidak ada artinya, tapi kita ada maha besarnya Tuhan. Sebab itu mari hari ini, jangan bicara siapa besar di antara kita. Mau besarnya berapa kita di dunia, pangkat kita, uang kita. Silakan tabung yang sebanyak mungkin. Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan maha besar. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, itulah namanya saudara sudah ada di dalam kemahaan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengadopsi kita. Bukan karena hanya kuasanya. Dia mengadopsi kita karena maha kasih dan maha mulianya Dia. Sebab itu kalau orang gereja di gereja masih terus cari kedudukan, cari pujian, cari uang. Maaf, saudara, terlalu kecil bagi Tuhan. Terlalu kecil, kita seperti 10 orang dusta. Yang minta sembuh-sembuh, satu yang balik, 9 gak pernah balik. Karena mereka cari Tuhan, berlutut, hanya cuma minta sembuh. Tapi yang satu, berlutut minta sembuh, sembuh. Dia bukan cuma sembuh, ingin mengabdi kepada Tuhan. Hari ini pertanyaannya, kamu mau kaya, mau sehat, mau sembuh, mau kaya, mau hebat? Apakah kamu mau mengabdi? Atau hanya itu tujuan kita? Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat firman Allah. Seri kedua tentang pikiran Tuhan. Pikiran Kristus itu tidak terbatas dan melampaui segala akal. Segala akal. Akal yang pandai, akal yang cerdik, akal bulus. Semua dia melampaui. Apa yang mau kamu andalkan akalmu hari ini? Kalau kita mengerti Tuhan, saudara, itu masih kecil. Saya bicara cuma satu aja dengan maha besar, maha kuasa Tuhan. Bandingkan dengan apa yang kita punya, apa yang ada di dunia ini. Mau dikumpulkan semua uang dunia, semua kekayaan di dunia. Hanya cuma digabung sama Tuhan maha besar. Tidak mengurangi jumlah maha besar ini. Kenapa kita di gereja? Kalau nggak mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Terus kita cuma memperdebatkan ayat merasa benar. Ayat tidak perlu diperdebatkan. Karena ayat itu benar. Tapi kita harus lakukan sesuai dengan apa yang kita terima. Itu kebenaran. Makanya kita lihat dulu firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat ke-7. Ini tema kita kan hidup dengan pikiran Kristus. Ini seri 2 di tempat ini. Sebenarnya ini satu mujizat saudara. Saya katakan mujizat ya. Saya 10 hari lalu lebih KKR di Kupang, di mana-mana, Solo, Semarang, setiap hari pindah. Setiap hari. Yang hadir itu di Solo 3.300 lebih anak muda. Di Manado 3.300.
Di balik papan yang kecil, 1000 lebih anak muda. Saudara, saya tidak tahu kenapa seperti itu. Saya keliling, kurang makan, kurang tidur. Sabtu pulang dari Semarang naik mobil sampai jam 1, jam 2. Mandi, saudara keramas. Suara sudah mau hilang. Disuruh khotbah, saya khotbah juga. Walaupun suara lebih parah. Senin saya tidak keluar suara. Tapi saya tetap jadwal di sini. Jadi saya bilang, kamu nggak ada suara khotbah apa? Kalau nggak ada suara ya diem-dieman. Mau apa lagi? Pokoknya saya berangkat. Saya cari tiket. Tiket itu dari Singapura ke Jakarta 4 juta. Hari Sabtu. Kondisi saya lagi drop. Suara kemarin nggak dengar semua orang-orang teman. Saya kalau ngomong cuma bisik-bisik, ini masih bagus. Karena ada Tuhan, turun belum tentu ada. Saudara. Terus saya lihat Batam aja 900 tambah 400 semua. Ya sudah, oke. Beli. Sabtu pagi pesawat saya jam 12 dari Batam ke Jakarta. Aku berangkat jam 8, pakai yang jam 9 aja supaya aman. Saya tidak tahu. Saya sampai di setengah 9. Ya setengah 9 kurang. Saya sampai di sana kan jam 9 lebih. Jam 8:15 lah. Sampai di situ. Saya pergi ke ferry. Banyak orang. Mana ini orang-orang? Ferry. Ke Batam hanya ada jam 3 sore. 3 sore. Kenapa? Senin itu hari rayanya umat Hindu di Singapura. Sabtu mereka pergi ke Batam semua. Lah saya terus gimana ini? Tak bisa Pak jam 3. Gimana pesawat? Nyebranglah ke satu tempat. Saya lihat sudah tulisannya jam 3. Mau bisa berangkat enggak ini? Jam berapa Pak? Ya jam 9 lah. Waduh. Ya, saya kasih Pak ya. Saya pindahkan di bisnis tanpa bayar. Tinggal 1 seat. Saudara. Semua tidak ada. Langsung saya masuk. Kalau enggak gitu saya enggak ada di tempat ini. Jadi saya bilang, kita lupa kalau liburan. Jam 3. Bayangkan jam 3, siapa mau bisa ada pesawat, enggak ada Jakarta lagi. Ini saya bilang, Tuhan, suara hilang. Mujizat tetap ada. Ya tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Sampai istri ngomong, waduh, kalau bukan enggak masuk akal lagi. Orang antri saudara semua. Situ di sini antri penuh semua. Saya coba ke situ lah masuk air. Mana ini? Ke Batam Pak. Jam berapa? Jam 9. Oh, semua ini. Oh ya, iya. Ya dah. Oh, bisa ya? Bisa. 1 seat Pak. Bisnis kelas gak usah bayar. Luar biasa saudara. Saya gak bisa mikir. Tapi Tuhan tahu saya harus ada di sini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi jangan coba-coba. Saudara besok coba niru saya ke Cegelong. Kita lihat dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Oh kalau gitu aku gak pakai akal. Ya ngono akalnya ini. Kita punya akal. Harus pakai akal. Tapi damai sejahtera itu melampaui akal kita. Hidup pakai akal. Betul kan saudara ya? Tapi tetap Tuhan di atas akal kita. Bukan Tuhan di bawah akal kita. Teori kita tentang Tuhan hari ini yang pinter semua. Itu masih gak ada seberapa. Ketika kita sakit baru tahu. Kita itu gak ada apa-apanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akan memelihara kita.
Akal silakan pakai. Tapi jangan akal-akalan. Akal dipakai yang baik. Kalau enggak mampu, Allah akan melampauinya. Amin. Jangan memaksakan dengan akal-akalan. Ini akhir zaman. Saya ngomong sama teman-teman kemarin di Surabaya. STT berapa? Sekian banyak orang, Pak. Kita hidup mungkin gak sampai 15 tahun. Umur saya berapa? Kalau enggak pun Tuhan datang. Genjot, siapa mau sekolah? Ono duit, bayar, kita bayari semua. Kenapa? Pak nanti tidak karuan, ono sing bilang ini. Sudah, kita tabur yang baik aja lah. Orang mau jahat sama kita gak apa-apa. Kita tinggal waktu gak lama, baik saja lah. Khotbah yang baik, orang mau apa saja, tetap baik. Gak sampai 15 tahun, kalau enggak pun kita juga bisa dipanggil Tuhan cepat. Saudara. Gak usah tunggu Tuhan, kita juga ada umur. Sudah mulai hari ini mau ibadah, mau sombong gak ada gunanya. Kebaikanmu itu loh. Firman Allah berkata apa? Biarlah terangmu bercahaya. Dilihat orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah. Bukan nyanyian saja. Itu mulut. Perbuatan itu. Irama hidup. Irama hidup. Saudara nggak percaya? Kalau saudara jalan gimana? Ada orang yang jalan gini. Gak mungkin lah. Apalagi perempuan-perempuan. Jalan pasti ada iramanya. Gak ada orang jalan gini. Gak ada. Semua hidup itu saudara punya irama. Kebaikan itu irama dari bagian kehidupan kita. Jangan bicara kita diselamatkan karena iman. Tapi buah dari keselamatan itu adalah kebaikan kita. Kalau kita diselamatkan karena iman terus buat jahat, untung apa kita diselamatkan? Nanti kita lihat ayat-ayatnya, tapi kita lihat dulu poin pertama. Pikiran Kristus melampaui segala akal. Pikiran Kristus melampaui segala akal. Saya kasih satu contoh. Manusia hidup dalam kenyataan. Manusia hidup dalam sebuah kenyataan. Kenyataannya ini. Tapi kebenaran itu merubah kenyataan. Kebenaran itu di atas kenyataan. Saudara hidup dari atas semua kenyataan. Kenyataannya tiket habis. Sudah jam 3 itu kenyataan. Kebenaran mengubah. Mungkin ada orang batal saya tidak tahu. Kenyataannya mati. Lazarus 4 hari. Kebenaran datang. Suruh bangun. Kenyataannya badai. Yesus cuma ngomong, jangan ribut terus loh. Langsung mati dulu. Bayangin. Badai yang ribut, jangan ribut. Mati. Umat Tuhan, jangan ribut, tambah ribut. Pusing saya sudah. Hati-hati dalam hidup ini, saudara. Anggur itu habis kenyataannya. Tapi kebenaran itu merubah. Kenyataanmu apa hari ini? Sakit, susah, macam-macam lah. Senang apa saja. Saya ingatkan, kita masih punya pengharapan. Pengharapan setiap detik akan muncul. Dan setiap detik akan datang. Itu akan jadi atau tidak. Tergantung daripada kebenaran yang bertumbuh dalam hidupmu. Ini firman kebenaran. Kamu simpan kapan bertumbuhnya. Kalau dia bertumbuh, pasti muncul. Jadi hidup kita hari ini apa? Terpenjara masalah, terpenjara apa? Saudara, semua itu bisa berubah. Saudara, semua di dunia ini bisa berubah. Yang kaya miskin, miskin kaya, semua bisa berubah. Satu yang tidak bisa berubah, Tuhan dan firman-Nya. Mengapa kita hidup tidak mau cari yang tidak berubah? Kita harus belajar hari ini, sadar hidup kita ini nggak ada artinya. Saudara, apa yang dititipkan Tuhan itu hanya titipan. Dan itu akan diminta pertanggungan jawab.
penting sekali. Jadi satu kebenaran itu akan mengubah kenyataan kita. Hari ini kalau saudara punya masalah, saudara sakit punya apa? Itu kenyataannya. Tapi kebenaran bisa mengubah. Tapi kalau tidak ada kebenaran, kenyataan tetap kenyataan. Dan manusia hidup di dalam hukum kenyataan. Tapi kita punya iman, punya hukum kebenaran. Jadi antara iman kita dengan hidup kita dunia, itu bertolak belakang. Satu-satunya jalan, iman kita harus dihidupkan terus di gereja. Dengan membaca firman Allah. Karena setiap hari, kenyataan kita itu terus menekan kita per jam per hari. Sehingga akhirnya kita menjadi punya pendapat sendiri. Dan yang bertentangan dengan pikiran Tuhan. Saudara, jadi hari ini kita juga melihat bukan kesembuhan itu yang menentukan. Bukan mujizat. Saya tidak anti, saya dapat mujizat kok. Saya sembuh hari ini bisa teriak. Mau coba nyanyi. Gitu loh. Tunggu nanti kalau ada idol baru saya ikut. Saudara, mujizat Pak. Kesatuan. Itu mujizat yang terbesar. Jaga kesatuan keluarga. Siapa yang bersatu rukun. Berkat itu mengejar dia. Amin. Kesatuan. Tidak bisa Pak, suami saya modelnya sudah begini. Dulu pinter, sekarang keminter. Lupa sudah pekon. Saudara, kesatuan itu tidak disebut kesatuan kalau tidak ada perbedaan. Namanya ada perbedaan, ada kesatuan Bapak Ibu. Betul enggak? Jadi kalau ada perbedaan di antara kita itu biasa. Tapi kalau kesatuan tidak ada, itu yang luar biasa. Saudara. Oleh sebab itu perbedaan apapun yang terjadi, para pendeta, para gembala, suami istri, itu biasa. Tapi itulah menunjukkan kita harus bersatu. Walaupun berbeda pendapat. Gereja juga sama. Dan yang lebih penting saya mau kasih tahu saudara. Karena kesatuan, dua orang sepakat minta apapun juga, Tuhan akan mengabulkan. Kesepakatan, kesatuan mendatangkan dari segala yang kita impikan di gereja. Aku perlu mujizat, aku perlu sembuh Pak Pendeta. Tuhan ngomong, bersatulah. Katakan amin dulu. Tuh aku minta sembuh kok harus bersatu. Bersatulah. Itu letaknya. Semua akan muncul dari sana. Terus bersatu apa lagi? Dan yang lebih penting, bersatulah dengan Tuhan. Kesepakatan dengan Tuhan. Dengan pikiran Kristus, pikiran kita yang berbeda. Kita harus mengalah. Bukan karena kita benar. Memang karena kita kalah. Biar pikiran Kristus yang mengutamakan kita. Saudara. Pikiran Kristus itu melebihi semuanya. Pikiran kita itu tidak mampu. Saudara. Saudara mau pergi mana, mau nikmati apa saja. Begitu makanan gak enak, pelayanan gak enak, saudara sakit hati. Tapi kalau hatimu senang beda. Kenapa hari-hari ini saya lihat orang punya uang hatinya gak senang? Gak punya anak susah, punya anak susah. Gak punya cucu susah, punya cucu susah. Gak punya pelayanan susah, punya pelayanan susah. Gak punya duit, susah, punya duit. Ya susah juga. Loh, susahnya gimana Pak? Ya susah lah diutangi orang, bingung. Susah saudara. Kenapa gak ada sukacita dalam hatimu? Berarti Roh Kudus ada tapi tidak ada buah dalam hidupmu. Itu koreksi kita hari ini. Makanya kita di gereja itu bukan cuma datang di gereja. 10 orang itu satu kembali kepada Tuhan. Bukan karena sembuh Tuhan.
Karena aku ingin mengabdi kepada Tuhan. Yang 9 itu memang mau cari sembuh, mau cari kaya. Supaya dia jalan-jalan, supaya dia diberkati, supaya dia saudara macam-macam. Tapi yang satu kembali kepada Tuhan. Beda saudara hari ini. Makanya dari sini saudara, kita harus belajar untuk satu kesatuan dengan Tuhan. Pikiran kita ini mesti dicocokkan. Gitu loh. Pikiran kita ini saudara, itu gak karuan semuanya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Mau menang sendiri, politik-politikan. Ini masa kampanye. Masa kampanye ini rame sampai selesai. Tapi suami istri di gereja, kampanye seumur hidup. Saudara, terus nggak ada berhentinya. Kenapa? Jelekan sana, benar sini, strategi sana, strategi sini, benar sana, benar sini. Nggak ada. Kita harus tulus dan cerdik. Karena pikiran manusia itu licik, kotor. Tetapi kalau pikiran Tuhan itu bersih, suci, murni. Kalau saudara mau diberkati, mau bergaul dengan Tuhan. Pikiran kotor, berpikir boleh. Tapi pikirkan perkara di atas. Amin. Apakah yang saya omong ini sesuai dengan perkara di atas atau urusan bawah? Saudara, kalau di bawah nggak akan selesai di dunia ini. Orang nipu saya terlalu banyak. Terlalu banyak yang nipu saya. Saya dari atas turun, atas turun. Naik turun, naik turun, naik turun terus. Karena mau pengangkatan batal terus. Nanti betul-betul pengangkatan. Yang nipu saya tidak lebih baik dari saya. Walaupun uang saya lebih banyak diambil dia. Orang yang curang dalam usaha. Saya kasih tahu saudara. Hidupnya gak akan pernah bisa kuat. Orang yang ditipu. Kalau dia tetap cinta Tuhan. Dia akan lebih baik daripada orang yang menipu dia. Kecuali kalau putus asa. Kalau saudara ditipu konglomerat. Bisa jadi. Ya itu kan pikiranmu. Bisa balik syukur-syukur lebih baik lah. Mau jadi konglomerat ya saudara. Kalau saudara ditipu presiden mau jadi apa? Nah lagi. Bisa calonnya bisa 5 gak selesai 5 tahun. Jadi saudara saya melihat banyak orang-orang di gereja. Tidak tulus. Teman makan teman. Kaya. Mungkin di gereja nggak terlalu kaya. Ketika di gereja 5-7 tahun mungkin kaya. Uangnya miliaran. Orang hormati dia. Belum tentu Tuhan hormati. Apa yang dia lakukan kekayaan itu. Bukan dari Tuhan. Itu hanya pengak fasilitasnya. Sebab itu belajar hari ini. Kalau bukan berkat kita. Jangan paksakan. Kalau berkat kita, ayo kita nikmati. Dan itu menjadi berkat bagi Tuhan juga. Ini penting saudara. Saya melihat teman-teman banyak orang-orang di gereja. Saya lihat banyak pendeta. Wah sana khotbah, sini. Wah, akhir-akhir ngomong. Pak, ini orang gede loh. Gimana Pak? Kenapa? Ya rumah mau dijual. Khotbah setiap minggu, setiap hari. Di gereja itu cari Tuhan, saudara. Bukan tempat untuk memuaskan motivasimu. Bukan berarti nggak boleh. Cita-cita harus diganti visi. Kenyataan harus dibawa kepada kebenaran. Itu satu kebenaran. Kita lihat dulu hal yang kedua. Hati yang terpelihara. Nanti jam ketiga saya akan cerita tentang pikiran Tuhan pada peta zaman akhir zaman. Kenapa Israel perang nuklir enggak? Kenapa ini? Saya akan tunjukkan. Mungkin itu 3 seminar. Tapi saya coba 40 menit. Tapi ini nanti kami akan seminarkan. Karena saya ketemu pendeta-pendeta kemarin waktu saya di Surabaya. Saya akan khotbah cuma 1 kali. Memang saya tanya. Ketemu beberapa teman saya pendeta top-top. Cita-cita semua.
Kapan seminar akhir zaman? Karena kita ini salah semua sudah akhir zamannya ini. Nanti saya akan cerita saudara, ada banyak hal yang saudara tidak ngerti. Hati yang terpelihara seperti tanaman. Jadi kalau tanaman itu dipelihara, dibentuk, ditaruh di tempat yang berair. Kita ini tanaman Tuhan. Makanya kita ditaruh di Taman Eden. Saudara, di antara tanaman semua. Kita ini dipelihara oleh Tuhan. Yang kuning dipotong, supaya keluar hijau lagi. Yang putus asanya dihilangkan, diberi pengharapan yang baru. Yang jahat dipotong, supaya keluar yang baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, saya ingatkan, ini saya ulang-ulang ngomong. Kalau nggak bisa berbuat baik, satu pun nggak bisa berbuat baik. Pesan saya, jangan pernah berbuat jahat. Titik. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Itu aja cukup. Ini akhir zaman. Saya ngomong sudahlah, hidupku mau apa lagi? Kita gereja. Orang mau apa? Silakan. Pokoknya kita baik-baik terus. Nggak sampai lama lagi kita diangkat. Jangan memberi sakit hati, kecewa, marah. Baik-baik semua orang lah. Masing-masing orang itu nanti tanggung jawab sama Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi kebaikan. Tugas itu mulia, harus dikerjakan yang baik. Sepenuh hati. Kita lihat dulu saudara, Efesus 4 ayat 18. Dengan pengertiannya yang gelap, tidak merasa dipelihara Tuhan. Jauh dari hidup persatuan dengan Allah. Ingat ini, orang yang kecewa, pergaulan salah, hobinya bagus, banyak pekerjaan, berkat banyak, sibuk banyak, cari untung di tempat judi, macam-macam. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Orang yang tidak bersekutu dengan Allah, itu pengertiannya gelap. Orang yang tidak bersekutu, hidup bersekutu dengan Allah. Maaf, saya mesti ngomong. Ini apa? Saya tidak berani ngomong. Itu ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Hati-hati. Firman yang kita dengar hari ini. Saudara, besok lusa lupa. Tapi kalau kita mau lakukan, 1, 2, sakit atau susah, itu kita ingat seumur hidup. Makanya firman bukan hanya didengar dengan pengetahuan yang hebat, yang luas, bukan. Sederhana, lakukan dengan baik. Itu penting sekali, saya banyak melihat, maaf ya, kita ini satu proses mau pengangkatan. Kalau kita nggak diangkat, nangis seumur hidup. Kalau engkau diangkat, istrimu, anakmu nggak diangkat, nangis seumur hidup. Yang di gereja harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang melayani harus lebih sungguh-sungguh. Yang pendeta, jangan ngomong lagi. Itu dituntut. Itu perlu saudara. Jadi kita anggap aja, Tuhan katakan bahwa dia menanam gandum. Tapi pagi-pagi kok ada lalang muncul. Murid tanya, kita nanam gandum kok lalang yang muncul ya? Malam hari, iblis menanam lalang. Malam hari kalau gitu nggak tidur Pak. Ketika hatimu duka. Ketika hatimu sedih. Ketika hatimu terluka. Ketika hatimu kecewa. Mungkin ketika hatimu senang. Iblis bisa menanam. Tetapi kapan Tuhan menanam? Bukan waktu terluka. Bukan waktu senang.
waktu hatimu terbuka untuk firman. Amin. Berapa banyak orang yang terbuka untuk firman? Saya hari ini, saudara, menambah sekolah STT kita tahun ini dapat 3 piala juara Indonesia. Seluruh STT, berapa ratus STT, seluruh. 3 juara kita dapat. Pertama, juara 2, perorangan. Pengetahuan Alkitab. Itu bukan pendetanya loh, muridnya. Murid bukan yang lulus, yang di tengah. Musuhnya kita cuma 2 gerejanya aja yang top. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Makanya saya bilang sudah, STT baru buka, sudah juara gini, orang nggak tahu. Tapi seluruh STT Indonesia tahu STT sudah di Wacana Best. Kalau jemaat nggak tahu, karena mereka lagi ngomong. Itu diadu di Surabaya. Berapa puluh STT, kita cuma 1-2. Di seluruh Indonesia, kita juara 2. Pengetahuan Alkitab. Makanya saudara ini kita mau enggak mau, padahal kita orang biasa. Sekarang kita buka S1 Pendidikan Agama. Yang sudah STH ini kan dari sekolah, asrama, makan, tidur, semua kita bayar. Nah sekarang kita masukkan pendidikan agama. Bayar lagi. Supaya nanti Senin sampai Jumat jadi guru agama, duitnya ambil. Karena gereja nggak bisa nulung terus. Nanti kalau Sabtu Minggu dapat PK biasa. Senin sampai Jumat ngajar di situ. Kita bayar. Itu dibayar pemerintah. Jadi pegawai negeri. Kita bikin sekolah S2. Dan yang ngajar saya sendiri. Dan ini sudah didaftarkan. Jadi bukan tambah gampang. Saudara, sudahlah mau akhir zaman, tambah tua. Mumpung masih kuat. Masih bisa. Saya kerjakan sekuat tenaga. Mau orang mau apa saja enggak peduli. Yang penting jadi hidup seperti Kristus. Ini yang saya kerjakan banyak, saudara. Makanya dari sini kita ini jangan ada lalang dalam hati kita. Suami istri berkelahi. Saudara, sama teman bisnis kita berkelahi. Diberkati menjadi sombong, itu lalang. Saudara, pokoknya lalang itu sesuatu yang bukan Tuhan cintai, Tuhan sukai. Belajar apa yang disukai Tuhan, kita harus menyukai. Dulu waktu saya, saudara, hidup saya itu paling gak suka namanya mie. Kecuali masakan Henan saya bisa. Kalau mie pangsit, mie apa, saya gak suka. Ya, gara-gara cinta bersama perempuan. Bukan laki lo perempuan, pengguyu. Perempuan, ya istri saya sekarang. Sedangkan dia makan mie. Bosan-bosan ya saya makan. Enak. Tambah, enggak habis. Ya. Sudah pulang. Hanya cuma menyukai apa yang dia sukai. Itu manusia. Tuhan jauh lebih dari segalanya, Bapak Ibu. Kenapa nggak mau menyukai apa yang Tuhan sukai? Nggak ada gunanya 1000 tahun di gereja kalau nggak pernah menyukai apa yang Tuhan sukai. Maka kita mesti punya banyak berubah lah. Kita coba lihat dulu videonya. I agree with the principles that Jesus advocated. Baca itu bahasa Inggrisnya Yesus. There's great wisdom in the Hikmat teachings terbesar of adalah ajaran Jesus, Yesus. and I agree with those teachings. Ajaran itu. And things like turn the other cheek are very important because, as opposed to an eye for an eye leads everyone blind. So, forgiveness, is Mengampuni. important, and Ya, treating important people apa as itu? you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. Very important. Kan It's like a kekayaan. 60-70% As- yes. As Einstein would say,
I believe in the God of Spinoza. So, but hey, if Jesus is saving Dia telah people, I mean, mengampuni I manusia. won't stand in his way. Like I'll be sure, I'll be saved. Why not? Sweet, we did it. Yeah. I think he just said yes. We got it. All right, we got him. Oke, thank you, see you. Orang sampai hari ini, pendeta tahu ajaran kita back to changing. Tidak mau menganggapnya. Kita nggak perlu, tapi kita dari Tuhan. Bukan presiden, orang yang terkaya di dunia. Back to Jesus teaching. Mau apa saudara hari ini? Kalau saudara tidak mengikuti, itu urusan saudara dengan Tuhan. Yang kita harus, apa yang kita dapat. Orang kaya pun masih membutuhkan. Dan dia mau ingin di jalannya Tuhan. Kita lihat terus saudara, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari pikiran yang gelap akan terbit terang. Dari hidup yang gelap, yang cari kesenangan dunia seperti perempuan Samaria. Dengan laki-laki 5, hobi dan sebagainya. Butuh air, dia tinggalkan. Dia pergi ke kota Samaria. Bawa orang datang kepada Tuhan. Apakah kita sekarang datang di gereja? Ngambil uang, terus kita pergi ke tempat lain. Bawa orang lain pergi ke tempat lain. Kembali ke rumah Tuhan. Buka hati, saudara. Buka hati kita lebar-lebar selagi ada kesempatan dengar firman Allah. Penting ini. Ya juga yang membuat terangnya percaya di dalam hati kita. Supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita gelap, hati kita walaupun ngerti firman, gelap, kita tahu pengetahuan. Kita tidak akan pernah melihat bahwa Kristus adalah kemuliaan Allah. Saudara lihat sekarang banyak orang ngomong di mana-mana, Yesus bukan Tuhan, bukan Yahweh. Nanti saya akan cerita 1-2 ayat, saudara akan tahu kebenaran itu. Kita akan lihat itu. Saya dulu sudah keliling seluruh Indonesia 5 tahun tentang bicara ini. Dan suatu hari kalau saya kuat, 2-3 tahun lagi saya keliling Indonesia lagi. Seminar hamba Tuhan 30.000 pendeta. Saudara, karena kita nggak mungkin gereja kita untuk semua Jakarta nggak mungkin lah. Ya kalau Tuhan mungkin, tapi sudahlah jangan berpikir panjang. Tapi kita bisa menjadi berkat kalau para pemimpin-pemimpin itu bisa hidup dengan Tuhan itu jauh lebih bagus. Oleh sebab itu sudah dikatakan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah kita. Pada wajah Kristus. Kalau kita punya pengetahuan, hati kita ini terang, kita akan melihat Kristus itu satu kebenaran hidup. Bukan satu dongeng. Dia sahabat karib kita. Amin. Dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Saudara mau duduk ngopi sama siapa hari ini? Sama orang kaya, sama orang terkenal. Saya banyak kenal. Tapi hidup saya hari ini cuma satu. Saya cuma belajar hidup dengan apa yang Tuhan kirim ke saya. Tidak ada orang yang hebat di dunia. Orang yang paling hebat di Indonesia sekarang. Saudara, lagi berjuang hidup di Singapura. Saudara boleh tanya dia sekarang hari ini. Kekayaan, kemuliaan apa? Mungkin dia berkata, hampir tidak ada gunanya. Kita masih mengejar. Dia sudah ngomong, nothing. Saya lari-lari pagi. Saudara, itu berapa belum buka gereja. Di Orchard Road. Bayangin. Walaupun nggak punya duit, bisa lari-lari di Orchard. Saudara kan cuma di taman sini. Di Orchard lari-lari. Terus ketemu sama satu orang, duduk olahraga gini. Saya lihat gini. Siapa ya? Waktu saya lihat itu Bapak itu. Siapa ya? Oh, jenderal paling terkenal.
Saya ke Botanical Garden. Lari-lari. Ada 3 orang jaga. Satu orang pakai biasa cuma gini. Kok gini gimana? Buka aja nggak bisa. Ini aja. Orang nomor 2 kaya di Indonesia. Mungkin sudah meninggal sekarang. Uang itu perlu Bapak Ibu. Tapi jadikan utama menjadi budak. Uang itu untuk kemuliaan Allah saja. Hidupmu dicukupkan supaya kamu senang, damai. Jangan ribut. Punya uang banyak. Nanti mati anak rebutan tukaran semua warisan. Ini sudah terjadi. Oleh sebab itu warisi karakter Kristus mulai hari ini. Kita lihat hal yang ketiga. Pikiran dalam Kristus. Jadi harus melawan diri sendiri. Pikiran dalam Kristus ini saudara. Mungkin saya ambil satu kisah yang baru ini saya dengar. Satu khotbah yang sangat bagus sekali, menarik. Tapi ujungnya maut. Sangat bagus bawanya, gantengnya. Luar biasa. Tapi saya ingat. Untung saya tidak ganteng. Betul. Kadang-kadang Tuhan ngomong apa? Sama Samuel. Jangan lihat rupa. Jangan lihat perawakan. Waduh, kita masuk semua itu. Tunggu saudara. Kita masuk. Kalau nggak bisa berarti kita ke Korea semua. Jadi dari sini kita lihat pikiran Kristus. Ini satu ayat saya tunjukkan. Saudara pasti terkesima bagus. Dan saudara akan tertarik. Tapi kalau kita tidak temukan. Ini di media di mana-mana. Hebat-hebat semua orang ngomong. Semua orang mau terkenal. Semua orang mau punya follower. Semua orang semua mau jadi itu. Semua orang memberitakan Injil bukan untuk kemuliaan Allah. Mereka memberitakan Injil supaya mereka dikenal. Kita lihat dulu firman Tuhan, 2 ayat saja. 1 Yohanes 5 ayat 18. Wah, ini bagus ayatnya. Saya tidak berusaha ngoreksi dia, cuman saya sedang mengajar juga. Kita tahu, perhatikan ya, ini bagus. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, saudara dari Allah enggak? Tidak berbuat dosa. Saudara lahir dari Allah enggak? Loh, kok diem lagi? Lahir dari Allah, setuju? Saudara tidak berbuat dosa enggak? Jawabannya. Ini ngomong, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat dan tidak dapat mencamannya. Ini kalau kita lihat ayat itunya. Kita lihat ayat dulu 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat. Saudara tidak berbuat dosa lagi enggak? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke. Orang ini ngomong begini. Karena kita sudah ditebus dari Tuhan. Keselamatan. Kutuk dosa sudah hilang. Hukum Taurat sudah digenapi. Jadi kita lakukan apa di dunia? Tidak ada hukum. Kalau jangan membunuh, kita bunuh dosa. Tapi semua hukum sudah digenapi Tuhan. Jadi kita mau apa saja, enggak dosa. Hebat juga. Betul enggak saudara? Luar biasa. Firman ini orang itu ngomong begini. Dia lupa kalau Allah melindungi dia dari si jahat. Kalau Allah melepaskan dia tetap akan jatuh. Jangan bicara bahwa kita lahir saja. Tidak berbuat dosa. Selama Allah masih bermurah hati melindungi kita. Dan hari ini masih Allah melindungi kita. Suatu hari Tuhan akan lepaskan kita kalau kita tidak mau kembali hidup benar sesuai dengan firman Allah. Terus bagaimana ayat ini, saudara? Wow, sudah kita tidak ada hukum Taurat semua, sudah ada apa-apa.
Saya tidak mau cerita orang itu, tapi seperti gini. Tuhan berkata apa? Semua hukum sudah tersimpul dalam dua. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Saya mau tanya, kalau kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, dosa enggak? Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, dosa enggak? Mungkin kita sudah tidak pakai Taurat, tapi 10 hukum perintah Allah Musa itu ada di dalam 2 hukum ini. Jangan pernah mencoba menipu orang. Jangan mencoba mengambil kepunyaannya orang. Jangan mencoba mencuri dan membunuh. Jangan coba-coba untuk tidak menghormati orang tuamu. Saudara, mungkin yang lain-lain, tapi saya kasih tahu lagi. Jangan coba-coba di gereja mengasihi diri sendiri dan tidak mengasihi Tuhan. Saudara, memang kita tidak sepenuhnya bisa mengasihi Tuhan. Tapi minimal belajar untuk menuruti perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak mau cuma dicintai omongan. Firman-Nya harus dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya dikatakan inilah iman. 1 Yohanes pasal 5 kalau bisa dibuka. Iman mengalahkan dunia. Kalau iman kita tidak kuat, dunia masuk di dalam hati kita. Tapi kalau iman kita terus tumbuh, ada pengharapan, ada kasih. Saudara, Tuhan ada pada kita. Karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Saudara, kalau mengasihi kita akan menuruti perintahnya. Gak mungkin kita melakukan kejahatan. Mungkin ada tanpa sengaja. Mungkin ada terpaksa. Tapi itu pun bukan karena disengaja. Bukan karena, oh aku sudah selamat, gak apa-apa nipu, gak ke gereja. Nyerang orang gak apa-apa, itu selamat. Selamat itu dari pandanganmu atau dari pandangan Tuhan? Saudara, pandangan Tuhan ketika orang sembuh. Sembuh! Yesus ngomong loh. Diantem COVID pasti tidak mati dia. Tuhan ngomong, sembuh! Besok jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan tambah parah penyakit. Kesembuhan semua itu diberikan pada kita. Pada saat kita membutuhkan. Selebihnya, tanggung jawab kita untuk melakukan firman Allah. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu hari ini. Supaya hari ini kami boleh menyadari bahwa pikiran kami terbatas. Dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Hingga akal kami harus kami taruh di bawah pikiran Tuhan. Kami hidup dalam kenyataan. Yang tidak pernah bisa berubah. Tapi kebenaran-Mu yang kami dengar setiap minggu melalui firman-Mu. Itu akan mengubah kenyataan. Oleh karena itu Tuhan biar hari ini setiap kami masing-masing Tuhan boleh menyadari kehidupan kami. Bahwa apa yang kami miliki besar. Kedudukan yang besar, kepandaian yang hebat. Bahkan orang-orang yang top-top, negara yang hebat sekalipun. Apa artinya dibandingkan dengan Maha Besar? Tidak akan mengurangi satu titik pun dari Maha Besar. Tidak mengurangi kata-kata Maha Besar. Alam yang begitu luas tidak ada dindingnya. Kenapa tidak ada dinding? Karena dindingnya adalah Maha Kuasa. Dindingnya adalah Maha Besar. Dindingnya adalah Maha Tinggi. Dindingnya adalah Maha Mulia. Dan di tengah-tengah itulah Maha Kasih dan keadilan-Mu bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kedatangan-Mu sudah dekat. Yang jahat semakin jahat. Yang baik semakin baik. Yang cemar semakin cemar. Biar hari ini Tuhan, kamilah dari Tuhan.
Benih ilahi ada. Engkau selalu mengampuni dosa kami. Sebagaimana doa Bapa kami. Karena kami juga mengampuni orang lain. Tapi lebih daripada itu. Karena Engkau melindungi kami. Melindungi dengan cara Engkau berfirman. Supaya kami taat ikuti perintah itu. Tapi ketika kami berontak terhadap firman-Mu. Ketaatan tidak ada. Maka si jahat akan masuk. Sebab itu biarlah kebaikan itu subur di dalam hati kami. Tuhan, biar kami menabur kebaikan dimanapun juga berada. Apapun yang kami dapat, hidup kami fana. Mungkin tidak sampai berapa tahun. Mungkin tidak sampai 15 tahun kau datang. Terlalu pendek. Oleh sebab itu kami akan bersuka cita. Kami akan menikmati apa yang Tuhan beri. Tapi lebih daripada itu, aku tidak mau melupakan Tuhan. Aku lebih setia kepadamu. Aku lebih sungguh-sungguh kepadamu. Demi anak cucuku semua supaya Engkau lindungi semuanya. Kau memberkati umatmu di sini supaya ada kesadaran dari kebenaran firman Allah. Supaya pengetahuan kami bukan gelap. Hati kami bukan gelap. Tapi hati kami diterangi oleh firman kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kami tahu ajaran Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, tundukkan kepala kita. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Naikkan syukurmu. Dia Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Beri pujian bagi Dia. Sembah Allah yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh,
Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja, buat semua umat Tuhan bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi umat-Mu, serta pelihara mereka di dalam keluarganya, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, dekapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu pasti dan mudah. Namun firman-Nya mengingatkan untuk kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit